Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad sebagai moderator dengan tema mosi kali ini yaitu PTN Indonesia menunda penganggur selama 4 tahun. Dan yang saya hormati Pak Mus selaku penilai pada debat kali ini. Dan yang saya hormati pula teman seperjuangan dari tim Pro maupun tim Kontra. Baiklah, sesi selanjutnya itu perkenalan yang akan disampaikan oleh tim Pro terlebih dahulu. Untuk tim Pro dipersilakan. Waktu Anda 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan moderator dan kontrak yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan kelompok kami. Silakan, nama saya Ahmad Kadarudin. Pembicaraan 1. Selanjutnya Muhammad Sekar Maji Abdillah. Pembicara 2. Dan terakhir Muhammad Kafa Anggaro. Pembicara 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tim Kontra dipersilakan. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan para audiens yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Utara Kerja sebagai pembicara 1, dan di sebelah kiri saya rekan saya Ria Adi Said sebagai pembicara 2 dan pembicara 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Sesi selanjutnya penyampaian argumen dari tim Pro terlebih dahulu. Untuk tim Pro dipersilakan. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Di sini saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu PTN di Indonesia menunda nganggur selama 4 tahun. Menurut data Finance, kenyataan sahih di Indonesia menunjukkan gelar sarjana atau tidak menjamin mudah mendapatkan pekerjaan disebabkan kenaikan pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dikutip Jumat tanggal 24 Januari 2025, pada tahun 2014 tercatat ada 495.143 pengangguran dari kategori lulusan UNIF. Jumlah itu melonjak tajam hingga mencapai 980.203 orang per Agustus 2020. Sampai akhirnya turun menjadi 842.378 orang per Agustus 2024. Secara total jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 yaitu 7,47 juta orang. Jumlah itu telah turun sampai 390.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data Gopsas, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 7,465.959 pengangguran di Indonesia per Agustus 2024. Dengan persentase sebesar 11,28%, diantaranya atau 842.378 orang yang merupakan sarjana tapi pengangguran dengan lulusan yaitu D4, S1, S2, dan S3. Berikut ada beberapa mengenai alasan PTN Indonesia menunda nganggur selama 4 tahun. Yang pertama adalah kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan karakter dan soft skill. 3, pengalaman praktik yang lebih memadai. Dan keempat, tantangan kurikulum yang lebih kompleks. Kelima, mengurangi tekanan pada mahasiswa. Keenam, kesempatan magang atau kerja paruh waktu. Ketujuh, menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Sekian, wassalamualaikum.
Selanjutnya, apa yang argumen dari tim kontra oleh pembicara pertama? Padanya, dari silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya pembicara. Saya di sini sangat tidak setuju pada posisi kita kali ini. Justru dengan adanya PTN atau kuliah itu kita dapat menambah wawasan yang lebih luas serta mengisi waktu kita dengan produktif. Dan orang kuliah itu kebanyakan orang yang berduit, dan orang berduit itu kebanyakan punya banyak modal, entah karena warisan atau pekerjaan. Penting sekali punya relasi di zaman sekarang. Masih banyak kalian yang membangun benang-benang persahabatan. Makin banyak pula kesempatan kalian untuk mendapat pekerjaan. Jadi yang terpenting carilah relasi yang seluas. Nggak sedikit orang yang ingin kuliah karena penasaran loh, rasanya gimana sih? Enak pahitnya gimana? Pokoknya pengen nambah pengalaman aja. Kok bisa ya? Ya karena selain mampu, mereka juga punya waktu. Dengan pengalaman kita itu bisa membuka perspektif pikiran lebih adil dan jujur tentang kuliah. Bahwa apa yang dikatakan tentang orang yang nggak penting kuliah itu ternyata cuma khayal-khayalan doang, atau cuma kita sampai besar-besar. Sekian. Oke, langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian argumen yang akan dibawakan oleh pembicara kedua. Kepadanya saya persilakan. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Argumen utama PTN di Indonesia menunda nganggur selama 4 tahun, yaitu fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran, kualitas penelitian dan tugas akhir, kualitas eksternal yang mengaruhi mahasiswa, persiapan untuk dunia kerja, kurangnya persiapan mahasiswa di awal kuliah, keterbatasan akses ke dosen atau fasilitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, sanggahan, peningkatan kualitas belajar, pengembangan keterampilan praktis, fleksibilitas menghadapi masalah pribadi, mengurangi stres atau burnout, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan jaringan sosial dan profesional, kesempatan untuk dunia kerja, mengurangi ketekanan potensi yang tidak sehat. Faktanya batasan waktu studi, fleksibilitas dalam penyesuaian studi, kebijakan beban studi, tantangan di tugas akhir dan penelitian, pengaruh waktu eksternal, keterbatas fasilitas dan pembimbing, berpanjang masa studi yang diperbolehkan. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya penyampaian argumen yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Kepadanya saya persilakan. Waktu Anda 10 menit 30 detik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang ini telah diberikan. Dewan juri yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan argumen debat saya, yaitu PTN menunda pengangguran selama 4 tahun. Bahwasanya saya sangat menolak masih kita hari ini dikarenakan PTN itu sangat penting bagi kesuksesan kita dan juga untuk masuk ke dunia karir.
Masih ada 88% orang yang kuliah itu tidak menganggur, dan ada 12% pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Kita, yang tandanya kita masih punya PR bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih yang 20%. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Itu melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dilaksanakan oleh Kemendikbud-RI bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima di pekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Panggilan. Selanjutnya, sesi selanjutnya adalah penguatan argumen dari tim Pro yang dibawakan oleh pembicara ketiga. Padanya saya persilahkan. Waktu Anda 2 menit 30. Terima kasih atas ini anak ingin membicarakan kesimpulan PTN Indonesia Menengah Nganggur selama 4 tahun, memberikan kesempatan lagi mahasiswa di PTN Indonesia memperpanjang studi sampai 4 tahun dan memiliki sifat yang positif dan negatif, memperpanjang masa ini, mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan memberi fleksibilitas bagi mahasiswa dan memberikan yang lebih untuk mengembangkan keterampilan praktis dan penelitian yang lebih mendalam lagi. Namun di sisi lain, secara keseluruhan, perpanjang studi ini sebaiknya diatur dengan baik dan dilihat dengan cermat sebagai pilihan fleksibilitas bagi mahasiswa batasan agar tidak mengorbankan tujuan utama pendidikan tinggi. Kebijakan PTN di Indonesia yang memberikan waktu lebih panjang bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi mereka selama 4 tahun. Di satu sisi lain, fleksibilitas memberikan mereka untuk mengatasi tentang pribadi mendalami bidang studi mereka. Namun di sisi lain, perpanjang studi dan juga bisa mengurangi pengeluaran finansial yang lebih besar dan menurunkan efisiensi pendidikan dan peningkatan jarak antara akademik dan dunia kerja. Kebijakan yang mendukung PTN di Indonesia bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya efisien tapi juga fleksibilitas. Mungkin itu saja. Terima kasih pada pembicara kedua ketiga dari tim Pro. Selanjutnya adalah penguatan argumen dari tim kontra yang dibawakan oleh pembicara kedua. Banyak saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang atas kesempatan yang telah diberikan. Juri yang kami hormati dan kawan yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan penguatan argumen buat saya di PTN hingga pengangguran selama 4 tahun. Dan saya menyebutkan bahwa kuliah tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mencari masalah, dan komunikasi yang penting untuk kesuksesan dalam berbagai bidang. Kuliah merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembang. Kita akan mendapatkan skill dan pengetahuan untuk bisa masuk ke jenjang karir. Selain kita akan memudahkan komunitas yang akan mengalami masa depan, karena dari situ kita akan mendapatkan nilai. Kesimpulan ini sudah bisa menjadi gambaran betapa pentingnya menempuh pendidikan tinggi yang akan mempersiapkan masa depan kita. Justru jika kita kuliah, kita bisa mengisi waktu kita agar tidak nganggur, dan itu malah akan menjadi bekal untuk kita mendapat karir yang kita inginkan. Menganggur atau tidaknya seseorang yang kuliah itu tergantung pada diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya adalah penutup. Setelah berakhirnya debat bahasa Indonesia dengan mosi PTN menunda penganggur selama 4 tahun, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.